Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, sudah sepantasnya lah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita dapat mengenal namanya Islam. Kita dapat mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ada satu ayat yang sudah tak asing lagi di telinga kita, yang dimana ayat ini terulang 31 kali dalam surah Ar-Rahman, yang bunyinya Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana yang engkau dustakan, wahai jin dan manusia? Dalam tafsir Al-Misbah, salah seorang yang dikarang oleh ulama cendekiawan kelahiran Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu Profesor Dr. Quraisy Shihab, beliau mengemukakan bahwa ayat ini terbagi dalam 4 fase, 4 uraian. Uraian pertama 7 kali pertanyaan, dengan diselingi pemaparan nikmat-nikmat Allah yang terhampar di bumi dan di langit, serta nikmat penciptaan. Uraian kedua, Allah memaparkan tentang siksa-siksa neraka, lalu diselingi 7 kali pertanyaan. Uraian ketiga, Allah memaparkan nikmat-nikmat yang ada di surga, dengan diselingi 8 kali pertanyaan, yaitu Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Uraian keempat, Allah memaparkan nikmat-nikmat surga, 2 surga yang lebih istimewa daripada surga yang dipaparkan saat uraian ketiga. Dari ayat Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang terulang 31 kali dalam surah Ar-Rahman, itu Allah menunjukkan satu bentuk ketegasan bahwa nikmat yang mana lagi yang tidak kita syukuri. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba kita lihat nikmat mata. Coba kalau tidak ada mata, kita tidak akan bisa membedakan mana anak tak, mana anaknya orang, mana istri tak, mana istrinya tetangga. Nikmat mulut, jika bukan tanpa mulut, bagaimana kita akan menyebarkan kebaikan? Bagaimana kita menebarkan salam?
Apa sih kurangnya nikmat Allah yang Dia berikan kepada kita? Apa? Bahkan yang hina pun itu nikmat, harus kita syukuri. Apa itu? Lubang pantat. Coba bayangkan kalau tidak ada pantat. Kita makan, banyak-banyak makan, terisi perut kita, terisi terus sampai membengkak, lalu meletus, meledak, karena tidak ada pantat. Coba bayangkan kalau tidak ada pantat, pasti meledak perut kita, semakin diisi. Makanya syukuri. Dengan cara apa? Ucapkan alhamdulillah. Kurang semangat. Alhamdulillah. Tapi apakah kita mensyukuri nikmat Allah lewat ucapan? Tidak. Saya kasih gambaran dulu. Kita berikan hadiah kepada orang lain. Orang itu mengatakan, "Oh, terima kasih. Kurang semangat." Tapi barangnya disalahgunakan. Misalnya kita kasihkan sarung yang mahal. Dia ucapkan terima kasih. Tapi sarungnya dipakai apa? Dipakai sebagai lap kaki. Kita pasti sakit hati. Sakit hati kan? Sakit hati. Kita pasti sakit hati. Begitu juga lah Allah. Allah memberikan kita nikmat yang sesempurna mungkin. Apa sih kurangnya? Nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat tubuh. Apa sih kurangnya? Tetapi kita salah gunakan. Makanya Allah marah. Dia kirimkan bencana. Bencana alam, contohnya longsor, banjir, gempa bumi. Itu suatu bentuk kemarahan Allah karena kita menyalahgunakan nikmatnya. Kita sudah dikasih nikmat mata agar bisa memandang yang baik-baik, malahan melihat yang salah-salah. Kita diberikan nikmat mulut supaya menebarkan kebaikan, menebarkan salam, malah hanya menebarkan aib tetangga, menyebarkan gosip, menyebarkan kebencian yang memunculkan perpecahan. Pasti Allah marah. Yang punya marah. Kita diberikan telinga supaya bisa mendengar yang baik-baik, dengar ceramah, dengar Al-Quran, malah pergi dengar DJ, dengar gosip. Siapa ndak marah? Allah pasti marah. Disalahgunakan apa yang telah diberikan? Diberikan harta supaya hartanya dibelanjakan dengan baik, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malah dipakai berjudi, dipakai sabung ayam, dipakai untuk beli barang-barang mewah untuk disombongkan. Kita diberikan jabatan supaya kita menjaga amanah. Tetapi yang dia lakukan melenceng dari amanah. Contohnya yang viral, yang lagi viral sekarang, kasus orang yang korupsi.
diberikan anak supaya anak dididik baik-baik, malah dibiarkan tenggelam dalam kegelapan dunia. Saat di akhirat ditanya bapaknya, ditanya orang tuanya, "Hei kamu," "Iya." "Ini anakmu?" "Iya." "Kamu ajarkan agama pas di dunia?" "Tidak." "Kamu ajarkan Al-Quran pas di dunia?" "Tidak." "Kamu bawa ke masjid?" "Tidak." Alhamdulillahnya sekarang anak kita dibawa ke masjid. Biarlah dia tidak mendengar. Yang penting, yang pertama, anak-anak kita sudah di masjid. Terdidiknya di belakang. Semua nikmat ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Maka pergunakan dengan sebaik mungkin. Pergunakan dengan caranya. Kita diberi mata, disuruh untuk melihat yang baik-baik, jangan melihat yang buruk-buruk. Kita diberi mulut, disuruh untuk menebarkan kebaikan, bukan untuk menebarkan kejelekan, menyebarkan kebencian, menyebarkan gosip. Bukan itu. Kita diberikan telinga agar mendengarkan yang baik-baik, bukan untuk mendengarkan yang buruk-buruk. Contohnya lagi, rokok itu apa gunanya? Rokok kan nikmat, maka harus dipergunakan dengan baik. Paru-paru pemberian Allah nikmat juga, maka harus dipergunakan dengan baik. Apabila kita merokok, merusak jantung, merusak paru-paru kita. Jadi kita sudah menyalahgunakan nikmat Allah, yaitu paru-paru. Tapi kalau kita tidak merokok, jadi kita tidak pergunakan dengan baik nikmat Allah yang yaitu rokok. Maka yang mana kita pilih? Rokok atau mati? Kalau teman saya, dia katakan merokok mati, tidak merokok mati, lebih baik merokok sampai mati. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, sebagai kesimpulan, marilah kita syukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Syukuri lewat perkataan maupun lewat perbuatan. Pergunakan dengan baik nikmat Allah, jangan dipergunakan dengan salah. Karena apabila kita mempergunakan dengan salah, maka Allah akan marah. Yang punya marah, yang punya nikmat marah. Ya, cukup sekian ceramah yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya manusia itu tempatnya hilaf dan dosa. Wabillahi taufik wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.